Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radatnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di program Islam Futuristik episode yang ke-49. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita khususnya terkait dengan munculnya peradaban di planet bumi ini. Peradaban yang tertinggi yaitu peradaban manusia modern. Kita sudah melakukan panjang kajiannya terkait dengan munculnya peradaban ini, dimulai dari kemunculan yang oleh Al-Quran disebut sebagai Adam. Kemudian Adam ini menurunkan sampai sekarang yang disebut sebagai Bani Adam. Banyak kontroversi yang perlu pembuktian-pembuktian, baik dari sisi sainsnya maupun dari sisi dalil-dalil dari dalam kitab suci. Kita sudah melakukan kajiannya dalam episode-episode yang banyak ya, kalau tidak salah 22 episode. Silahkan Anda lihat kembali Islam Futuristik mulai dari episode 17 sampai 28, kemudian disambung lagi episode 34 sampai 43. Tetapi ternyata masih ada teman-teman kita yang merasa belum mendapatkan kesimpulan tuntasnya katanya, sehingga muncul beberapa pertanyaan di dalam forum kita. Di antaranya yang mengatakan kalau memang manusia pertama itu bukan Adam, lantas siapakah manusia yang pertama itu? Maka dalam kesempatan ini saya mengambil satu episode ini untuk menyimpulkan semua kajian yang telah kita lakukan itu, supaya kawan-kawan bisa mendapatkan benang merahnya. Apa kesimpulan dari kajian yang sangat panjang itu? Selain mempertanyakan siapa manusia pertamanya, lantas muncul juga pertanyaan di dalam forum kita, kalau memang Adam itu muncul secara evolutif menjadi manusia yang menurunkan generasi-generasi sampai sekarang, lantas kemana manusia yang lainnya itu? Manusia purba itu, kenapa sekarang kok tidak ada semuanya? Ya, dan sejumlah pertanyaan lagi yang akan kita jawab dalam kesempatan ini dalam waktu yang ringkas dengan simpul-simpul kajian kita supaya kita mendapatkan penjelasan secara gamblang, holistik, dan komprehensif. Oke, saya tidak akan berbicara detail dalam kesempatan ini seperti kajian-kajian yang sudah kita lalui dalam 22 episode itu, tetapi lebih kepada skala makronya untuk menyambungkan sejumlah kajian itu. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah menelisik atau melacak kembali logika dasar dari munculnya peradaban di muka bumi ini. Cara melacaknya begini, kalau generasi yang sekarang ini kita tarik ke masa lalu, maka kita akan mendapatkan kerucut, ya, kerucut yang menuju kepada nenek moyang bersama. Saya kira kita sepakat dengan itu. Bahwa saya lahir dari orang tua saya, bapak dan ibu. Bapak dan ibu saya lahir dari orang tuanya, bapak dan ibunya. Dan seterusnya, kalau ditarik ke belakang, ketemu bapak ibunya, dan seterusnya. Maka di ujung dari piramid itu kita akan menemukan pasangan pertama yang melahirkan seluruh generasi yang ada sekarang ini, yang oleh Al-Quran disebut sebagai Bani Adam. Maka kita mendapatkan kesimpulan yang sama bahwa Bani Adam ini dilahirkan atau diturunkan secara generasi ke generasi, mulai dari pasangan yang pertama itu yang disebut sebagai Adam dan Hawa. Saya kira sampai di sini kita sepakat, ya. Nah, masalahnya kemudian adalah ternyata Al-Quran menyebut manusia itu bukan hanya dalam satu istilah. Ternyata Al-Quran menyebut manusia itu dalam dua istilah yang kemudian memunculkan istilah-istilah turunannya. Tetapi kalau ditarik itu hanya ada dua istilah yang generik, yaitu yang disebut sebagai al-insan dan al-bashar. Apa itu al-insan dan apa itu al-bashar? Kita sudah melakukan kajiannya dan Anda bisa menelisik kembali ini.
Al-Quran ketika menyebut al-insan, maka Al-Quran menuju kepada manusia yang modern, yang berperadaban. Ya, itu adalah definisi secara umum dari al-insan. Ketika Al-Quran bicara tentang al-insan, maka dia sedang berbicara tentang manusia yang memiliki peradaban modern. Tetapi ketika Al-Quran menyebut manusia dengan istilah al-bashar, maka Al-Quran sedang membicarakan manusia dari sisi penampilan biologisnya, yaitu spesies manusia yang bentuknya seperti kita ini. Punya kepala seperti ini, punya badan seperti ini, tangannya 2 bukan 8 atau 1000, kakinya juga seperti ini. Penampilan manusia dari sisi fisiknya itu disebut sebagai al-bashar. Nah, yang menarik adalah Nabi Adam itu disebut sebagai al-bashar yang al-insan. Jadi manusia, spesies manusia yang memiliki peradaban maju, peradaban modern. Karena itu kita sudah membahas ketika Nabi Adam itu mau dilantik sebagai khalifah, maka diuji dulu oleh Allah. Salah satunya adalah tentang kemampuan peradabannya, yaitu ilmu pengetahuannya. Digambarkan oleh Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam itu nama-nama, ya, yang kemudian mewakili ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena waktu itu malaikat meragukan kemampuan Adam sebagai al-insan, sebagai manusia modern yang berperadaban maju. Dikiranya adalah manusia yang belum modern, yaitu yang kemudian disebut oleh Al-Quran sebagai al-bashar. Al-bashar adalah sebutan generik, sebutan umum terhadap spesies manusia. Tetapi ada al-bashar yang purba dan ada al-bashar yang modern. Nah, Nabi Adam itu adalah al-bashar yang modern yang kemudian disebut atau dinamakan ya dengan istilah al-insan. Nah, loloslah atau luluslah Nabi Adam dalam ujian itu secara peradaban dan kemudian secara emosional dan secara spiritual. Ya, kita sudah membahas tentang itu. Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah Nabi Adam mewakili al-bashar yang modern, yang menurunkan semua manusia modern yang ada di zaman ini, termasuk kita semua. Makanya ini disebut oleh Al-Quran sebagai Bani Adam, keturunan Adam, yaitu al-insan, al-bashar yang modern. Maka kalau kita tarik mengerucut ya ke atas atau ke masa lalu, ketemunya memang kita semua ini adalah keturunan Adam, yaitu al-bashar yang al-insan. Nah, masalahnya kemudian, apakah Adam ini diciptakan langsung dari tanah ya sebagai al-insan, ataukah dia muncul dari al-bashar yang sebelumnya, yaitu manusia yang belum al-insan, alias al-bashar purba. Nah, disinilah kemudian memunculkan kontroversi pendapat. Nah, saya termasuk yang kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan kajian saintifiknya maupun kajian dalil-dalil Al-Qur'annya, bahwa Nabi Adam itu sesungguhnya secara garis keturunan kemanusiaannya, fisiknya diambil dari al-bashar. Di mana waktu itu al-bashar sudah banyak di seluruh penjuru bumi. Ada di Afrika, ada di Asia, ada di Amerika, ada di seluruh benua di permukaan bumi. Dipenuhi dengan al-bashar purba. Tetapi kemudian Allah memilih salah satu dari al-bashar itu untuk menjadi garis keturunan dari Adam. Nah, disinilah sahabat sekalian, maka kemudian saya mengambil kesimpulan bahwa secara biologis Adam ini dilahirkan, ya, diturunkan dari generasi al-bashar sebelumnya.
Kalau kita lacak secara teori antropologi dan kemudian secara genetika, maka digambarkan ada teori di mana seluruh al-bashar ini kemungkinan besar, ya salah satu teorinya adalah muncul dari nenek moyang yang ada di Afrika, dikenal sebagai teori out of Africa. Di mana pada waktu itu terjadi musim dingin dan perubahan iklim yang sangat drastis, sehingga mereka kemudian berpencar ya melakukan migrasi ke seluruh penjuru bumi. Nah, dari sanalah mereka menempati wilayah-wilayah yang memungkinkan untuk munculnya kehidupan. Nah, disinilah kemudian saya perlu menegaskan dua hal. Yang pertama adalah bagaimana mekanisme munculnya Adam itu atau munculnya generasi al-insan dari al-bashar purba. Maka kalau kita lakukan pelacakan dari seluruh kajian yang kita sudah lakukan sesungguhnya, maka kesimpulannya adalah Tuhan menciptakan Adam ini dari jalur al-bashar purba secara mutasi genetik yang kemudian berpengaruh pada kromosomnya dan kemudian berpengaruh pada genomnya. Sehingga terjadilah perubahan spesies itu secara sangat frontal yang menyebabkan muncul generasi al-insan dari al-bashar purba. Di mana secara biologis diketahui pada kemampuan intelektualitasnya, kemampuan emosionalnya, dan kemampuan spiritualnya. Itu tergambarkan dalam volume otaknya. Sehingga kalau dilihat data-data fosil ya sejarah manusia, maka al-bashar purba itu memiliki volume otak yang lebih kecil dibandingkan al-insan. Di mana al-bashar purba itu berkisar ya sekitar 800-900 cc otaknya. Tetapi pada al-bashar modern yang disebut sebagai al-insan sudah memiliki volume otak sekitar 1400-1500 ya. Jadi jauh lompatan kemampuan intelektualitasnya maupun emosionalnya maupun spiritualitasnya. Nah, lantas yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana munculnya al-bashar modern ini? Apakah secara evolutif ataukah diciptakan? Nah, dari kajian yang sudah kita lakukan, maka kita memperoleh kesimpulan diciptakan oleh Allah. Diciptakan oleh Allah, tetapi di dalam garis keturunan al-bashar itu. Karena itu Adam juga disebut sebagai al-bashar, tetapi al-bashar yang istimewa, al-bashar yang spesial, berbeda dengan al-bashar yang sebelumnya. Nah, maka sahabat sekalian, kita melihat ini benang merahnya. Nabi Adam atau Adam dan Hawa diciptakan dari al-bashar purba secara mutasi. Apa yang dimutasi? Genetiknya dimutasi, mengubah kromosomnya, mengubah genomnya, di mana kode-kode genetika itu menjadikan al-bashar yang semula purba itu menjadi al-bashar yang modern yang disebut sebagai al-insan. Oke, jadi pada poin ini kita sudah dapat klarifikasi ya bahwa Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah secara mutasi genomik. Ya, bukan hanya gennya tetapi juga kromosomnya dan seluruh kode-kode genetika yang mengubah spesifikasi dari spesies itu sehingga mengalami lompatan kualitas yang sangat besar dibandingkan al-bashar yang sebelumnya. Karena itu manusia ini, Adam dan Bani Adam disebut sebagai al-bashar yang al-insan. Pertanyaan yang kedua adalah, lantas bagaimana dengan nasibnya al-bashar purba itu? Kenapa sekarang kita tidak menemukan lagi? Nah, itu dijawab oleh penelitian-penelitian dalam bidang antropologi dan paleontologi bahwa ternyata al-bashar purba itu tidak mampu bertahan terhadap perubahan iklim yang terjadi di planet bumi ini. Kita sudah pernah membahas di episode-episode yang lain bahwa bumi ini mengalami perubahan iklim yang sangat drastis dalam jutaan tahun yang terakhir ini. Nah, itu kemudian menjadikan al-bashar purba yang memang memiliki kecerdasan jauh di bawah al-bashar modern itu tidak mampu bertahan lagi. Perubahan iklim itu menyebabkan perubahan ekosistem,
makanan-makanan ya, rantai makanan itu mengalami perubahan yang drastis dan munculnya berbagai macam penyakit sehingga mereka tidak mampu bertahan dan kemudian punah. Yang bisa bertahan adalah al-bashar yang modern, yang sudah memiliki kemampuan, kecerdasan, intelektualitas yang lebih bagus. Secara emosional juga lebih bagus, secara spiritualitas juga lebih bagus, yang disebut sebagai al-insan, yaitu al-bashar istimewa, dimulai dari Nabi Adam dan kemudian menurunkan Bani Adam sampai sekarang ini. Nah, lebih jauh kita kemudian bisa bertanya lagi, lantas al-bashar yang purba itu kalau kita tarik ke masa lalu berasal dari mana? Sama mekanismenya, semua itu diciptakan oleh Allah dengan memilih dari makhluk-makhluk yang sudah ada pada waktu itu. Memang ini tidak terjadi secara alamiah sepenuhnya dalam arti seleksi alam. Karena ilmu pengetahuan sendiri, ya jejak sejarah antropologi atau bahkan jejak sejarah kehidupan di muka bumi menunjukkan ternyata munculnya kehidupan di muka bumi ini kadang-kadang mengalami kepunahan. Ya, jadi kalau kita tarik ke masa lalu memang semakin sederhana. Kita sudah pernah membahas timeline dari fosil-fosil bahwa ditarik ke masa lalu itu semakin sederhana. Ujungnya kira-kira ada di 3,5 miliar tahun yang lalu, di mana bumi ini baru mendingin dan kemudian memunculkan kawasan-kawasan perairan, kemudian muncullah makhluk hidup yang paling awal, makhluk satu sel. Kemudian muncul beberapa sel, kemudian muncul tumbuh-tumbuhan sederhana di lautan atau di perairan. Kemudian muncullah jenis binatang-binatang yang sederhana, semakin kompleks muncul di daratan, dan seterusnya menuju pada kehidupan yang semakin kompleks. Tetapi menariknya ternyata dalam timeline sejarah geologis kehidupan di muka bumi ini ada masa-masa di mana semua makhluk yang muncul itu punah. Dan kemudian terjadi secara serentak kehidupan di mana-mana, di seluruh benua, di perairan, di daratan, di udara. Misalnya nih, 500 juta tahun yang lalu dikenal itu ada sebuah zaman yang disebut sebagai ledakan Kambrian. Tiba-tiba saja di sekitar 500 juta tahun yang lalu itu muncul kehidupan serentak di perairan-perairan dalam jenis yang sangat banyak. Nah, ini tidak mungkin terjadi secara evolutif. Artinya evolutif dari A ke B, ke C, ke D, dan seterusnya. Atau dari 1, 2, 3, tidak begitu. Tapi bisa saja terjadi secara serentak. Dan kemudian ternyata ledakan Kambrian ini juga punah di sekitar 250 juta tahun berikutnya. Punah, berganti dengan makhluk hidup yang lain, yang juga muncul secara serentak. Di zamannya Jurassik misalnya, muncul dinosaurus, muncul berbagai macam tumbuhan, pepohonan, dan binatang-binatang, baik di laut, di daratan, maupun di udara. Tapi kemudian juga punah di 60 juta tahun yang lalu. Dan muncullah berikutnya lagi, ya dari mamalia muncul kemudian menjadi primata, dan seterusnya, sampai muncullah al-bashar purba, jutaan tahun yang lalu. Kemudian punah juga. Dan bergantilah dengan al-bashar modern dengan segala macam rantai kehidupan ya yang menjadi rantai makanan dan ekosistem bagi al-bashar modern. Jadi kalau kita lihat ini terjadi kesengajaan menciptakan kehidupan di planet bumi ini. Tetapi kehidupan yang muncul berikutnya ternyata selalu lebih kompleks dari yang sebelumnya. Dan tidak bisa berlaku umum, melainkan ada yang memilih, ada yang menyengaja. Misalnya nih, munculnya al-insan, ya, al-bashar modern, tidak pada semua al-bashar purba, melainkan dipilih ya oleh sang pencipta. Siapa yang akan dijadikan jalur keturunan untuk memunculkan generasi atau spesies atau makhluk hidup yang berikutnya yang lebih kompleks itu. Maka dengan cara ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa sesungguhnya semua ini memang diciptakan Allah melalui sunatullah, melalui mekanisme yang beruntun dari makhluk hidup yang sederhana menjadi semakin kompleks, dipilih untuk memunculkan yang lebih
tinggi lagi kualitasnya atau derajatnya, kemudian punah, dipilih lagi, memunculkan generasi yang lebih istimewa, punah lagi, dan seterusnya sampai memunculkan kehidupan yang sekarang. Maka ujung dari semuanya ini adalah apa yang disebut sebagai common ancestor, yaitu nenek moyang bersama yang kalau kita tarik ke belakang itu adalah makhluk hidup yang pertama yang diperkirakan itu adalah makhluk satu sel. Munculnya kehidupan di muka bumi yang dikenal sebagai LUCA, the last universal common ancestor, yaitu nenek moyang bersama secara universal yang paling dekat dengan kita, paling ujung. Itu adalah makhluk satu sel. Maka dari situlah berkembang kehidupan, dipilih oleh Allah, berkembang lagi, dipilih oleh Allah, terus memunculkan garis keturunan dari generasi-generasi yang menghasilkan peradaban di planet bumi yang sekarang kita diami bersama ini. Nah, maka sahabat sekalian, Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat pertama bahwa dialah yang menciptakan peradaban manusia modern di muka bumi ini, di mana laki-laki dan perempuan yang banyak itu semuanya berasal dari satu diri. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqam minha zaujaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan Allah menciptakan pasangannya dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Kemudian dilanjutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 11 di mana Allah mengatakan bahwa penciptaan Adam itu ternyata adalah bagian dari proses kolektif penciptaan manusia dan peradaban modern di muka bumi ini. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu sekalian. Lalu kami bentuk tubuh kalian, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Oke, sahabat sekalian, mudah-mudahan semuanya sudah menjadi jelas, clear ya, gamblang, dan kita mendapatkan benang merahnya. Karena kajiannya yang sangat panjang, yang 22 episode itu dan 23 episode dengan yang kali ini, itu memang barangkali ada yang tidak bisa menyambungkan benang merahnya. Dengan cara ini, maka kita mendapatkan gambarannya secara komprehensif dan holistik. Mudah-mudahan bermanfaat, memberikan pencerahan kepada kita semua tentang munculnya peradaban manusia modern di planet bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.